Abi, anak Minin, yang kini menjadi tersangka. Dari 5 tersangka, hanya Danu yang baru mengakui terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Sementara itu, Yosef CS hingga kini masih mengelak terlibat dalam kasus pembunuhan kepada anak dan istrinya tersebut. Polisi pun hanya memeragakan apa yang dilihat oleh Danu di malam saat terjadi pembunuhan. Proses pemindahan jenazah Tuti dan Amel ke mobil Toyota Alphard yang terparkir di halaman rumah korban turut diperlihatkan. Dalam adegan ke-70-85, jasad Tuti dikeluarkan dari kamar mandi oleh tersangka Danu dan kedua anak Mimin. Mereka menyeret jasad Tuti Suhartini yang digantikan oleh manekin. Sementara Yosef terlihat menggendong mayat putrinya, Amel yang sudah tewas melalui pintu depan rumah. Kemudian, jasad Amel ditumpuk di atas tubuh ibunya, Tuti yang sudah berada di dalam mobil lebih dulu. Mulai terkuak sosok pengemudi mobil Alphard yang membawa jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Diduga pengemudi mobil Alphard tersebut bukan rupanya beda perlakuan yang dilakukan tersangka kepada korban kasus Subang. Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, diketahui tewas dibunuh secara keji oleh Yosef CS. Aksi kekejaman para tersangka pembunuhan ibu dan anak di Kampung Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat itu tergambar dalam prarekonstruksi yang digelar penyidik Polda Jabar pada Kamis, 2 November 2023. Sebanyak 95 adegan yang diperagakan saat prarekonstruksi dilakukan. Meski hanya satu tersangka yang dihadirkan yakni Muhammad Ramdhanu alias Danu, namun hal itu menggambarkan secara jelas apa saja yang dilakukan Yosef CS di malam terjadinya pembunuhan ibu dan anak. Diketahui, tak hanya Danu yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amel. Namun, suami Tuti yakni Yosef, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Minin, yang kini menjadi tersangka. Dari 5 tersangka, hanya Danu yang baru mengakui terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Sementara itu, Yosef CS hingga kini masih mengelak terlibat dalam kasus pembunuhan kepada anak dan istrinya tersebut. Polisi pun hanya memeragakan apa yang dilihat oleh Danu di malam saat terjadi pembunuhan. Proses pemindahan jenazah Tuti dan Amel ke mobil Toyota Alphard yang terparkir di halaman rumah korban turut diperlihatkan. Dalam adegan ke-70-85, jasad Tuti dikeluarkan dari kamar mandi oleh tersangka Danu dan kedua anak Mimin. Mereka menyeret jasad Tuti Suhartini yang digantikan oleh manekin. Sementara Yosef terlihat menggendong mayat putrinya, Amel yang sudah tewas melalui pintu depan rumah. Kemudian, jasad Amel ditumpuk di atas tubuh ibunya, Tuti yang sudah berada di dalam mobil lebih dulu. Mulai terkuak sosok pengemudi mobil Alphard yang membawa jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Diduga pengemudi mobil Alphard tersebut bukan sosok yang mahir dalam berkendara. Bahkan, ia sempat dimarahi oleh seorang sopir angkot saat memarkirkan mobil tersebut. Saat prarekonstruksi, mobil Alphard berwarna hitam telah kembali dibawa polisi ke TKP kasus Subang, Kamis, 2 November 2023. Mobil itu sempat diamankan di kantor polisi selama lebih dari 2 tahun. Mobil itu tampak terlihat berdebu saat dihadirkan di TKP kasus Subang. Mobil Alphard hitam itu menjadi saksi bisu di balik tewasnya Tuti dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 lalu. Sebab, saat itu jasad ibu dan anak tersebut disimpan oleh para pelaku di dalam bagai belakang mobil Alphard. Rupanya, mobil Alphard itu sempat dikendarai oleh salah satu tersangka kasus Subang di hari saat korban Tuti dan Amel dibunuh. Berdasarkan prarekonstruksi yang dilakukan, sosok pengemudi Alphard diketahui merupakan anak kandung Mimin yakni Abi yang kini statusnya sudah menjadi tersangka. Abi merupakan sosok yang memarkirkan mobil berwarna hitam itu dalam posisi satu ban naik ke atas keramik teras rumah. Hingga kini, belum diketahui secara pasti apakah sosok itu sama seperti sosok yang pernah dimarahi sopir angkot di hari Tuti dan Amel tewas. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP.
Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar. Karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tepatnya di Jalan Cagak Subang sudah digelar sejak pukul 9 WIB, Kamis, 2 November 2023. Hadir dalam prarekonstruksi kedua ini tersangka Muhammad Ramdhanu atau Danu. Sementara itu, 4 tersangka lain diperankan oleh pemeran pengganti. Setelah sempat istirahat makan siang, prarekonstruksi kembali dilanjutkan dengan memperagakan pembunuhan pada Amalia Mustika Ratu. Dalam adegan kali ini, terlihat Yosep menggendong jenazah Amalia Mustika Ratu. Yosep Hidayah, ayah kandung Amalia Mustika Ratu membopong jenazah anaknya itu melalui pintu depan sebelum memutari mobil Alphard dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Adegan saat Yosep Hidayah, yang digantikan oleh polisi membopong Amalia itu langsung disambut teriakan histeris warga. Warga banyak yang tak beranjak saat menyaksikan adegan itu meski saat itu hujan mengguyur. Sebelum memperagakan pembunuhan pada Amalia, polisi juga melakukan prarekonstruksi pembunuhan pada Tuti. Diam-diam Yoris Raja Amarullah, anak Tuti Suhartini dan Yosef Hidayah, menjual mobil yang ada di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Yoris menjual mobil yang ada di TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang kepada seorang polisi. Perlu diingatkan kembali, jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan dalam bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Mobil itu terparkir di rumah Tuti, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Saat kejadian bukan hanya ada mobil Alphard. Ada juga mobil Toyota Yaris warna kuning milik Amel. Selain itu terparkir pula mobil BMW di TKP kasus Subang. Mobil di TKP kasus Subang dia, Yoris, jual setelah kasus, kata pengacara Yosef Hidayah, Rohman Hidayat kepada tribunnewsbogor.com. Mobil di TKP yang dijual Yoris adalah yang BMW. Kata Rohman, mobil BMW dijual Yoris pada seorang polisi. Dijual ke polisi. Setelah kasus, kata Rohman. Menurut Rohman, seharusnya mobil itu tak bisa diambil, apalagi dijual begitu saja. Hal tersebut mengingat mobil BMW itu berada di lokasi perkara yang hingga belum selesai proses hukumnya. Itu ada mobil di TKP, sebenarnya gak bisa diambil, dijual sama Yoris. Itu jelas urusannya, kata Rohman Hidayat. Pengacara Yoris, Leni Anggraini mengakui bahwa kliennya memang telah menjual mobil di TKP kasus Subang. Kata Leni, Yoris menjual mobil tersebut karena telah rusak. Ia juga tak memungkiri bahwa pembeli mobil di TKP kasus Subang adalah seorang polisi yang bertugas di Polsek Jalan Cagak. Menurut Leni, mobil BMW yang dijual Yoris tidak termasuk ke dalam barang bukti pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu.
Mobil BMW tersebut, Leni menerangkan, memang milik Yoris pribadi. Sedangkan Yaris kuning merupakan milik Amel. Prarekonstruksi kasus Subang atau pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ribuan warga terlihat juga ikuti jalannya prarekonstruksi kasus Subang. Dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi tersebut geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Terlihat dalam adegan ke-70-85, proses bagaimana tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sementara Yosep terlihat dengan tenangnya membopong anak gadisnya Amalia lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Dalam prarekonstruksi tersebut, jenazah korban diganti dengan manekin. Dalam bagasi mobil Alphard tersebut, Amalia ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard. Sementara itu, sebelum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi, terlihat dalam adegan tersebut, AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak tersebut. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang, yang digelar sejak pukul 9 WIB, Kamis, 2 November 2023, tersebut diperagakan satu persatu oleh para tersangka yang diperankan oleh peran pengganti. Prarekonstruksi pertama diperagakan 9 adegan di lokasi pedagang pecel lele depan Masjid Raya Jalan Cagak. Dalam prarekonstruksi di tukang pecel lele tersebut, umumnya lebih ke adegan curhat Yosep kepada Danu. Di lokasi pecel lele, Yosep curhat ke Danu tentang kekesalan dirinya terhadap Tuti Suhartini dan berencana memberikan pelajaran ke Tuti Suhartini. Kemudian dilanjutkan prarekonstruksi ke rumah TKP pembunuhan ibu dan anak di Ciseuti. Prarekonstruksi di TKP atau rumah tempat eksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, dalam adegannya, Yosep datang menggunakan motor metik ke TKP. Kemudian Yosep menunggu Danu di depan pintu TKP, tak lama Danu datang menggunakan motor bebek. Selanjutnya, Yosep masuk ke dalam rumah. Ketika Yosep sudah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dua anak Mimin Mintarsih datang dari arah barat lewat depan rumah, keduanya langsung masuk ke TKP. Prarekonstruksi langsung dilanjutkan di dalam rumah, namun sayang adegan di dalam TKP tak bisa terlihat oleh awak media yang hanya bisa mengambil gambar di luar TKP. Berdasarkan keterangan dari Ahmad Taufan, pengacara Muhammad Ramdhanu kepada awak media mengungkapkan bahwa hingga istirahat zuhur, telah diperankan sekitar 28 adegan. Dan rencananya adegan akan diperagakan sebanyak 80 adegan, katanya. Berdasarkan keterangan Ahmad Taufan, adegan di dalam sudah pada tahap eksekusi Tuti Suhartini. Adegan di dalam sudah pada tahap eksekusi Tuti Suhartini oleh ketiga tersangka yakni Y dan kedua anak Mimin, katanya. Sosok Mimin dalam prarekonstruksi kasus Subang kemarin, Kamis, 2 November 2023, sempat jadi sorotan. Pasalnya, dalam prarekonstruksi tersebut, sosok Mimin tak beradegan di luar rumah. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut, tak terlihat adanya adegan di luar TKP pembunuhan ibu dan anak yang dilakukan oleh Mimin. Tetapi, berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyatakan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban. Sebanyak 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tak ada yang ditambah atau dilebihkan. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin. Hingga hari ini, Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi tersebut geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti.
Terlihat dalam adegan ke-70-85, proses bagaimana tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sementara Yosef terlihat dengan tenangnya membopong anak gadisnya Amalia yang diperankan oleh manekin lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Dalam bagasi mobil Alphard tersebut, Amalia ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Nama Kanit Jatanras kini tengah jadi sorotan di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sebab Kanit Jatanras ini disebut pernah memerintahkan anggota Banpol untuk memasuki TKP pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Tujuan Banpol itu masuk ke TKP kasus Subang yakni untuk menguras bak kamar mandi. Saat itu Banpol bernama Uci itu meminta bantuan tersangka Muhammad Ramdhanu. Masuknya Danu ke TKP itu, yakni atas ajakan dari Banpol tersebut, kepada Kades Jalan Cagak, Banpol Uci itu mengaku diperintahkan oleh Kanit Jatanras. Rupanya sosok Kanit ini juga pernah disebut oleh Yoris, anak tersangka Yosef. Hal itu disinggung oleh Ahmad Taufan saat masih menjadi pengacara Yoris. Menurutnya pada 19 Agustus itu Yoris diminta ke TKP untuk mengambil mobil Yaris. Menurut Taufan, saat itu di TKP ada Mulyana adik Yosef. Kemudian Arif keponakan Yosef yang merupakan polisi serta ada seorang kanit Polres Subang bernama Taryono. Rupanya beda perlakukan yang dilakukan tersangka kepada korban kasus Subang. Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, diketahui tewas dibunuh secara keji oleh Yosef CS. Aksi kekejaman para tersangka pembunuhan ibu dan anak di Kampung Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat itu tergambar dalam prarekonstruksi yang digelar penyidik Polda Jabar pada Kamis, 2 November 2023. Sebanyak 95 adegan yang diperagakan saat prarekonstruksi dilakukan. Meski hanya satu tersangka yang dihadirkan yakni Muhammad Ramdhanu alias Danu, namun hal itu menggambarkan secara jelas apa saja yang dilakukan Yosef CS di malam terjadinya pembunuhan ibu dan anak. Diketahui, tak hanya Danu yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amel. Namun, suami Tuti yakni Yosef, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Minin, yang kini menjadi tersangka. Dari 5 tersangka, hanya Danu yang baru mengakui terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Sementara itu, Yosef CS hingga kini masih mengelak terlibat dalam kasus pembunuhan kepada anak dan istrinya tersebut. Polisi pun hanya memeragakan apa yang dilihat oleh Danu di malam saat terjadi pembunuhan. Proses pemindahan jenazah Tuti dan Amel ke mobil Toyota Alphard yang terparkir di halaman rumah korban turut diperlihatkan. Dalam adegan ke-70-85, jasad Tuti dikeluarkan dari kamar mandi oleh tersangka Danu dan kedua anak Mimin. Mereka menyeret jasad Tuti Suhartini yang digantikan oleh manekin. Sementara Yosef terlihat menggendong mayat putrinya, Amel yang sudah tewas melalui pintu depan rumah. Kemudian, jasad Amel ditumpuk di atas tubuh ibunya, Tuti yang sudah berada di dalam mobil lebih dulu. Mulai terkuak sosok pengemudi mobil Alphard yang membawa jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Diduga pengemudi mobil Alphard tersebut bukan sosok yang mahir dalam berkendara. Bahkan, ia sempat dimarahi oleh seorang sopir angkot saat memarkirkan mobil tersebut. Saat prarekonstruksi, mobil Alphard berwarna hitam telah kembali dibawa polisi ke TKP kasus Subang, Kamis, 2 November 2023. Mobil itu sempat diamankan di kantor polisi selama lebih dari 2 tahun. Mobil itu tampak terlihat berdebu saat dihadirkan di TKP kasus Subang. Mobil Alphard hitam itu menjadi saksi bisu di balik tewasnya Tuti dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 lalu. Sebab, saat itu jasad ibu dan anak tersebut disimpan oleh para pelaku di dalam bagai belakang mobil Alphard. Rupanya, mobil Alphard itu sempat dikendarai oleh salah satu tersangka kasus Subang di hari saat korban Tuti dan Amel dibunuh. Berdasarkan prarekonstruksi yang dilakukan, sosok pengemudi Alphard diketahui merupakan anak kandung Mimin yakni Abi yang kini statusnya sudah menjadi tersangka.
Abi merupakan sosok yang memarkirkan mobil berwarna hitam itu dalam posisi satu ban naik ke atas keramik teras rumah. Hingga kini, belum diketahui secara pasti apakah sosok itu sama seperti sosok yang pernah dimarahi sopir angkot di hari Tuti dan Amel tewas. Sosok istri muda Yosep, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur, selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tepatnya di Jalan Cagak Subang sudah digelar sejak pukul 9 WIB, Kamis, 2 November 2023. Hadir dalam prarekonstruksi kedua ini tersangka Muhammad Ramdhanu atau Danu. Sementara itu, 4 tersangka lain diperankan oleh pemeran pengganti. Setelah sempat istirahat makan siang, prarekonstruksi kembali dilanjutkan dengan memperagakan pembunuhan pada Amalia Mustika Ratu. Dalam adegan kali ini, terlihat Yosep menggendong jenazah Amalia Mustika Ratu. Yosep Hidayah, ayah kandung Amalia Mustika Ratu membopong jenazah anaknya itu melalui pintu depan sebelum memutari mobil Alphard dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Adegan saat Yosep Hidayah, yang digantikan oleh polisi membopong Amalia itu langsung disambut teriakan histeris warga. Warga banyak yang tak beranjak saat menyaksikan adegan itu meski saat itu hujan mengguyur. Sebelum memperagakan pembunuhan pada Amalia, polisi juga melakukan prarekonstruksi pembunuhan pada Tuti. Diam-diam Yoris Raja Amarullah, anak Tuti Suhartini dan Yosep Hidayah, menjual mobil yang ada di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Yoris menjual mobil yang ada di TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang kepada seorang polisi. Perlu diingatkan kembali, jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan dalam bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Mobil itu terparkir di rumah Tuti, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Saat kejadian bukan hanya ada mobil Alphard. Ada juga mobil Toyota Yaris warna kuning milik Amel. Selain itu terparkir pula mobil BMW di TKP kasus Subang.
Mobil di TKP kasus Subang dia, Yoris, jual setelah kasus, kata pengacara Yosef Hidayah, Rohman Hidayat kepada tribunnewsbogor.com. Mobil di TKP yang dijual Yoris adalah yang BMW. Kata Rohman, mobil BMW dijual Yoris pada seorang polisi. Dijual ke polisi. Setelah kasus, kata Rohman. Menurut Rohman, seharusnya mobil itu tak bisa diambil, apalagi dijual begitu saja. Hal tersebut mengingat mobil BMW itu berada di lokasi perkara yang hingga belum selesai proses hukumnya. Itu ada mobil di TKP, sebenarnya gak bisa diambil, dijual sama Yoris. Itu jelas urusannya, kata Rohman Hidayat. Pengacara Yoris, Leni Anggraini mengakui bahwa kliennya memang telah menjual mobil di TKP kasus Subang. Kata Leni, Yoris menjual mobil tersebut karena telah rusak. Ia juga tak memungkiri bahwa pembeli mobil di TKP kasus Subang adalah seorang polisi yang bertugas di Polsek Jalan Cagak. Menurut Leni, mobil BMW yang dijual Yoris tidak termasuk ke dalam barang bukti pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mobil BMW tersebut, Leni menerangkan, memang milik Yoris pribadi. Sedangkan Yaris kuning merupakan milik Amel. Prarekonstruksi kasus Subang atau pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ribuan warga terlihat juga ikuti jalannya prarekonstruksi kasus Subang. Dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi tersebut geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Terlihat dalam adegan ke-70-85, proses bagaimana tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sementara Yosep terlihat dengan tenangnya membopong anak gadisnya Amalia lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Dalam prarekonstruksi tersebut, jenazah korban diganti dengan manekin. Dalam prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang, yang digelar sejak pukul 9 WIB, Kamis, 2 November 2023, tersebut diperagakan satu persatu oleh para tersangka yang diperankan oleh peran pengganti. Prarekonstruksi pertama diperagakan 9 adegan di lokasi pedagang pecel lele depan Masjid Raya Jalan Cagak. Dalam prarekonstruksi di tukang pecel lele tersebut, umumnya lebih ke adegan curhat Yosep kepada Danu. Di lokasi pecel lele, Yosep curhat ke Danu tentang kekesalan dirinya terhadap Tuti Suhartini dan berencana memberikan pelajaran ke Tuti Suhartini. Kemudian dilanjutkan prarekonstruksi ke rumah TKP pembunuhan ibu dan anak di Ciseuti. Prarekonstruksi di TKP atau rumah tempat eksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, dalam adegannya, Yosep datang menggunakan motor metik ke TKP. Kemudian Yosep menunggu Danu di depan pintu TKP, tak lama Danu datang menggunakan motor bebek. Selanjutnya, Yosep masuk ke dalam rumah. Ketika Yosep sudah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dua anak Mimin Mintarsih datang dari arah barat lewat depan rumah keduanya langsung masuk ke TKP. Prarekonstruksi langsung dilanjutkan di dalam rumah, namun sayang adegan di dalam TKP tak bisa terlihat oleh awak media yang hanya bisa mengambil gambar di luar TKP. Berdasarkan keterangan dari Ahmad Taufan, pengacara Muhammad Ramdhanu kepada awak media mengungkapkan bahwa hingga istirahat zuhur, telah diperankan sekitar 28 adegan. Dan rencananya adegan akan diperagakan sebanyak 80 adegan, katanya. Berdasarkan keterangan Ahmad Taufan, adegan di dalam sudah pada tahap eksekusi Tuti Suhartini. Adegan di dalam sudah pada tahap eksekusi Tuti Suhartini oleh ketiga tersangka yakni Y dan kedua anak Mimin, katanya. Sosok Mimin dalam prarekonstruksi kasus Subang kemarin, Kamis, 2 November 2023, sempat jadi sorotan. Pasalnya, dalam prarekonstruksi tersebut, sosok Mimin tak beradegan di luar rumah. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut, tak terlihat adanya adegan di luar TKP pembunuhan ibu dan anak yang dilakukan oleh Mimin. Tetapi, berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyatakan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban. Sebanyak 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tak ada yang ditambah atau dilebihkan. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu.
Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin. Hingga hari ini, Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi tersebut geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Terlihat dalam adegan ke-70-85, proses bagaimana tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sementara Yosef terlihat dengan tenangnya membopong anak gadisnya Amalia yang diperankan oleh manekin lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Dalam bagasi mobil Alphard tersebut, Amalia ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Nama Kanit Jatanras kini tengah jadi sorotan di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sebab Kanit Jatanras ini disebut pernah memerintahkan anggota Banpol untuk memasuki TKP pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Tujuan Banpol itu masuk ke TKP kasus Subang yakni untuk menguras bak kamar mandi. Saat itu Banpol bernama Uci itu meminta bantuan tersangka Muhammad Ramdhanu. Masuknya Danu ke TKP itu, yakni atas ajakan dari Banpol tersebut, kepada Kades Jalan Cagak, Banpol Uci itu mengaku diperintahkan oleh Kanit Jatanras. Rupanya sosok Kanit ini juga pernah disebut oleh Yoris, anak tersangka Yosef. Hal itu disinggung oleh Ahmad Taufan saat masih menjadi pengacara Yoris. Menurutnya pada 19 Agustus itu Yoris diminta ke TKP untuk mengambil mobil Yaris. Menurut Taufan, saat itu di TKP ada Mulyana adik Yosef. Kemudian Arif keponakan Yosef yang merupakan polisi serta ada seorang Kanit Polres Subang bernama Taryono. Rupanya beda perlakukan yang dilakukan tersangka kepada korban kasus Subang. Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, diketahui tewas dibunuh secara keji oleh Yosef CS. Aksi kekejaman para tersangka pembunuhan ibu dan anak di Kampung Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat itu tergambar dalam prarekonstruksi yang digelar penyidik Polda Jabar pada Kamis, 2 November 2023. Sebanyak 95 adegan yang diperagakan saat prarekonstruksi dilakukan. Meski hanya satu tersangka yang dihadirkan yakni Muhammad Ramdhanu alias Danu, namun hal itu menggambarkan secara jelas apa saja yang dilakukan Yosef CS di malam terjadinya pembunuhan ibu dan anak. Diketahui, tak hanya Danu yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amel. Namun, suami Tuti yakni Yosef, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Minin, yang kini menjadi tersangka. Dari 5 tersangka, hanya Danu yang baru mengakui terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Sementara itu, Yosef CS hingga kini masih mengelak terlibat dalam kasus pembunuhan kepada anak dan istrinya tersebut. Polisi pun hanya memeragakan apa yang dilihat oleh Danu di malam saat terjadi pembunuhan. Proses pemindahan jenazah Tuti dan Amel ke mobil Toyota Alphard yang terparkir di halaman rumah korban turut diperlihatkan. Dalam adegan ke-70-85, jasad Tuti dikeluarkan dari kamar mandi oleh tersangka Danu dan kedua anak Mimin. Mereka menyeret jasad Tuti Suhartini yang digantikan oleh manekin. Sementara Yosef terlihat menggendong mayat putrinya, Amel yang sudah tewas melalui pintu depan rumah. Kemudian, jasad Amel ditumpuk di atas tubuh ibunya, Tuti yang sudah berada di dalam mobil lebih dulu. Mulai terkuak sosok pengemudi mobil Alphard yang membawa jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Diduga pengemudi mobil Alphard tersebut bukan sosok yang mahir dalam berkendara. Bahkan, ia sempat dimarahi oleh seorang sopir angkot saat memarkirkan mobil tersebut. Saat prarekonstruksi, mobil Alphard berwarna hitam telah kembali dibawa polisi ke TKP kasus Subang, Kamis, 2 November 2023. Mobil itu sempat diamankan di kantor polisi selama lebih dari 2 tahun. Mobil itu tampak terlihat berdebu saat dihadirkan di TKP kasus Subang. Mobil Alphard hitam itu menjadi saksi bisu di balik tewasnya Tuti dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 lalu. Sebab,
Saat itu jasad ibu dan anak tersebut disimpan oleh para pelaku di dalam bagai belakang mobil Alphard. Rupanya, mobil Alphard itu sempat dikendarai oleh salah satu tersangka kasus Subang di hari saat korban Tuti dan Amel dibunuh. Berdasarkan prarekonstruksi yang dilakukan, sosok pengemudi Alphard diketahui merupakan anak kandung Mimin yakni Abi yang kini statusnya sudah menjadi tersangka. Abi merupakan sosok yang memarkirkan mobil berwarna hitam itu dalam posisi satu ban naik ke atas keramik teras rumah. Hingga kini, belum diketahui secara pasti apakah sosok itu sama seperti sosok yang pernah dimarahi sopir angkot di hari Tuti dan Amel tewas. Sosok istri muda Yosep, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Prarekonstruksi kasus. Dalam adegan kali ini, terlihat Yosep menggendong jenazah Amalia Mustika Ratu. Yosep Hidayah, ayah kandung Amalia Mustika Ratu membopong jenazah anaknya itu melalui pintu depan sebelum memutari mobil Alphard dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Adegan saat Yosep Hidayah, yang digantikan oleh polisi membopong Amalia itu langsung disambut teriakan histeris warga. Warga banyak yang tak beranjak saat menyaksikan adegan itu meski saat itu hujan mengguyur. Sebelum memperagakan pembunuhan pada Amalia, polisi juga melakukan prarekonstruksi pembunuhan pada Tuti. Diam-diam Yoris Raja Amarullah, anak Tuti Suhartini dan Yosep Hidayah, menjual mobil yang ada di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Yoris menjual mobil yang ada di TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang kepada seorang polisi. Perlu diingatkan kembali, jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan dalam bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Mobil itu terparkir di rumah Tuti, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Saat kejadian bukan hanya ada mobil Alphard. Ada juga mobil Toyota Yaris warna kuning milik Amel. Selain itu terparkir pula mobil BMW di TKP kasus Subang.
Mobil di TKP kasus Subang dia, Yoris, jual setelah kasus, kata pengacara Yosef Hidayat, Rohman Hidayat kepada tribunnews.bogor.com. Mobil di TKP yang dijual Yoris adalah yang BMW. Kata Rohman, mobil BMW dijual Yoris pada seorang polisi. Dijual ke polisi. Setelah kasus, kata Rohman. Menurut Rohman, seharusnya mobil itu tak bisa diambil, apalagi dijual begitu saja. Hal tersebut mengingat mobil BMW itu berada di lokasi perkara yang hingga belum selesai proses hukumnya. Itu ada mobil di TKP, sebenarnya gak bisa diambil, dijual sama Yoris. Itu jelas urusannya, kata Rohman Hidayat. Pengacara Yoris, Leni Anggraini mengakui bahwa kliennya memang telah menjual mobil di TKP kasus Subang. Kata Leni, Yoris menjual mobil tersebut karena telah rusak. Ia juga tak memungkiri bahwa pembeli mobil di TKP kasus Subang adalah seorang polisi yang bertugas di Polsek Jalan Cagak. Menurut Leni, mobil BMW yang dijual Yoris tidak termasuk ke dalam barang bukti pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mobil BMW tersebut, Leni menerangkan, memang milik Yoris pribadi. Sedangkan Yaris kuning merupakan milik Amel. Prarekonstruksi kasus Subang atau pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ribuan warga terlihat juga ikuti jalannya prarekonstruksi kasus Subang. Dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi tersebut geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Terlihat dalam adegan ke-70-85, proses bagaimana tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sementara Yosep terlihat dengan tenangnya membopong anak gadisnya Amalia lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Dalam prarekonstruksi tersebut, jenazah korban diganti dengan manekin. Dalam bagasi mobil Alphard tersebut, Amalia ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard. Sementara itu, sebelum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi, terlihat dalam adegan tersebut, AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak tersebut. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang, yang digelar sejak pukul 9 WIB, Kamis, 2 November 2023, tersebut diperagakan satu persatu oleh para tersangka yang diperankan oleh peran pengganti. Prarekonstruksi pertama diperagakan 9 adegan di lokasi pedagang pecel lele depan Masjid Raya Jalan Cagak. Dalam prarekonstruksi di tukang pecel lele tersebut, umumnya lebih ke adegan curhat Yosep kepada Danu. Di lokasi pecel lele, Yosep curhat ke Danu tentang kekesalan dirinya terhadap Tuti Suhartini dan berencana memberikan pelajaran ke Tuti Suhartini. Kemudian dilanjutkan prarekonstruksi ke rumah TKP pembunuhan ibu dan anak di Ciseuti. Prarekonstruksi di TKP atau rumah tempat eksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, dalam adegannya, Yosep datang menggunakan motor metik ke TKP. Kemudian Yosep menunggu Danu di depan pintu TKP, tak lama Danu datang menggunakan motor bebek. Selanjutnya, Yosep masuk ke dalam rumah. Ketika Yosep sudah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dua anak Mimin Mintarsih datang dari arah barat lewat depan rumah, keduanya langsung masuk ke TKP. Prarekonstruksi langsung dilanjutkan di dalam rumah, namun sayang adegan di dalam TKP tak bisa terlihat oleh awak media yang hanya bisa mengambil gambar di luar TKP. Berdasarkan keterangan dari Ahmad Taufan, pengacara Muhammad Ramdhanu kepada awak media mengungkapkan bahwa hingga istirahat zuhur, telah diperankan sekitar 28 adegan. Dan rencananya adegan akan diperagakan sebanyak 80 adegan, katanya. Berdasarkan keterangan Ahmad Taufan, adegan di dalam sudah pada tahap eksekusi Tuti Suhartini. Adegan di dalam sudah pada tahap eksekusi Tuti Suhartini oleh ketiga tersangka yakni Y dan kedua anak Mimin, katanya. Sosok Mimin dalam prarekonstruksi kasus Subang kemarin, Kamis, 2 November 2023, sempat jadi sorotan. Pasalnya, dalam prarekonstruksi tersebut, sosok Mimin tak beradegan di luar rumah. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut, tak terlihat adanya adegan di luar TKP pembunuhan ibu dan anak yang dilakukan oleh Mimin.
Tetapi, berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyatakan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban. Sebanyak 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tak ada yang ditambah atau dilebihkan. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur, selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin. Hingga hari ini, Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi tersebut geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Terlihat dalam adegan ke-70-85, proses bagaimana tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sementara Yosef terlihat dengan tenangnya membopong anak gadisnya Amalia, yang diperankan oleh manekin, lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Dalam bagasi mobil Alphard tersebut, Amalia ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Nama Kanit Jatanras kini tengah jadi sorotan di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sebab Kanit Jatanras ini disebut pernah memerintahkan anggota Banpol untuk memasuki TKP pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Tujuan Banpol itu masuk ke TKP kasus Subang yakni untuk menguras bak kamar mandi. Saat itu Banpol bernama Uci itu meminta bantuan tersangka Muhammad Ramdhanu. Masuknya Danu ke TKP itu, yakni atas ajakan dari Banpol tersebut, kepada Kades Jalan Cagak, Banpol Uci itu mengaku diperintahkan oleh Kanit Jatanras. Rupanya sosok Kanit ini juga pernah disebut oleh Yoris, anak tersangka Yosef. Hal itu disinggung oleh Ahmad Taufan saat masih menjadi pengacara Yoris. Menurutnya pada 19 Agustus itu Yoris diminta ke TKP untuk mengambil mobil Yaris. Menurut Taufan, saat itu di TKP ada Mulyana adik Yosef, kemudian Arif keponakan Yosef yang merupakan polisi serta ada seorang Kanit Polres Subang bernama Taryono. Rupanya beda perlakukan yang dilakukan tersangka kepada korban kasus Subang. Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, diketahui tewas dibunuh secara keji oleh Yosef CS. Aksi kekejaman para tersangka pembunuhan ibu dan anak di Kampung Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat itu tergambar dalam prarekonstruksi yang digelar penyidik Polda Jabar pada Kamis, 2 November 2023. Sebanyak 95 adegan yang diperagakan saat prarekonstruksi dilakukan. Meski hanya satu tersangka yang dihadirkan yakni Muhammad Ramdhanu alias Danu, namun hal itu menggambarkan secara jelas apa saja yang dilakukan Yosef CS di malam terjadinya pembunuhan ibu dan anak. Diketahui, tak hanya Danu yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amel. Namun, suami Tuti yakni Yosef, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Minin, yang kini menjadi tersangka. Dari 5 tersangka, hanya Danu yang baru mengakui terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Sementara itu, Yosef CS hingga kini masih mengelak terlibat dalam kasus pembunuhan kepada anak dan istrinya tersebut. Polisi pun hanya memeragakan apa yang dilihat oleh Danu di malam saat terjadi pembunuhan. Proses pemindahan jenazah Tuti dan Amel ke mobil Toyota Alphard yang terparkir di halaman rumah korban turut diperlihatkan. Dalam adegan ke-70-85, jasad Tuti dikeluarkan dari kamar mandi oleh tersangka Danu dan kedua anak Mimin. Mereka menyeret jasad Tuti Suhartini yang digantikan oleh manekin. Sementara Yosef terlihat menggendong mayat putrinya, Amel yang sudah tewas melalui pintu depan rumah. Kemudian, jasad Amel ditumpuk di atas tubuh ibunya, Tuti yang sudah berada di dalam mobil lebih dulu. Mulai terkuak sosok pengemudi mobil Alphard yang membawa jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Diduga pengemudi mobil Alphard tersebut bukan sosok yang mahir dalam berkendara. Bahkan, ia sempat dimarahi oleh seorang sopir angkot saat memarkirkan mobil tersebut.
Saat prarekonstruksi, mobil Alphard berwarna hitam telah kembali dibawa polisi ke TKP kasus Subang, Kamis, 2 November 2023. Mobil itu sempat diamankan di kantor polisi selama lebih dari 2 tahun. Mobil itu tampak terlihat berdebu saat dihadirkan di TKP kasus Subang. Mobil Alphard hitam itu menjadi saksi bisu di balik tewasnya Tuti dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 lalu. Sebab, saat itu jasad ibu dan anak tersebut disimpan oleh para pelaku di dalam bagai belakang mobil Alphard. Rupanya, mobil Alphard itu sempat dikendarai oleh salah satu tersangka kasus Subang di hari saat korban Tuti dan Amel dibunuh. Berdasarkan prarekonstruksi yang dilakukan, sosok pengemudi Alphard diketahui merupakan anak kandung Mimin yakni Abi yang kini statusnya sudah menjadi tersangka. Abi merupakan sosok yang memarkirkan mobil berwarna hitam itu dalam posisi satu ban naik ke atas keramik teras rumah. Hingga kini, belum diketahui secara pasti apakah sosok itu sama seperti sosok yang pernah dimarahi sopir angkot di hari Tuti dan Amel tewas. Sosok istri muda Yosep, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur, selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tepatnya di Jalan Cagak Subang sudah digelar sejak pukul 9 WIB, Kamis, 2 November 2023. Hadir dalam prarekonstruksi kedua ini tersangka Muhammad Ramdanu atau Danu. Sementara itu, 4 tersangka lain diperankan oleh pemeran pengganti. Setelah sempat istirahat makan siang, prarekonstruksi kembali dilanjutkan dengan memperagakan pembunuhan pada Amalia Mustika Ratu. Dalam adegan kali ini, terlihat Yosep menggendong jenazah Amalia Mustika Ratu. Yosep Hidayah, ayah kandung Amalia Mustika Ratu membopong jenazah anaknya itu melalui pintu depan sebelum memutari mobil Alphard dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Adegan saat Yosep Hidayah, yang digantikan oleh polisi membopong Amalia itu langsung disambut teriakan histeris warga. Warga banyak yang tak beranjak saat menyaksikan adegan itu meski saat itu hujan mengguyur. Sebelum memperagakan pembunuhan pada Amalia, polisi juga melakukan prarekonstruksi pembunuhan pada Tuti.
Diam-diam Yoris Raja Amarullah, anak Tuti Suhartini dan Yosef Hidayah, menjual mobil yang ada di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Yoris menjual mobil yang ada di TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang kepada seorang polisi. Perlu diingatkan kembali, jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan dalam bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Mobil itu terparkir di rumah Tuti, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Saat kejadian bukan hanya ada mobil Alphard. Ada juga mobil Toyota Yaris warna kuning milik Amel. Selain itu terparkir pula mobil BMW di TKP kasus Subang. Mobil di TKP kasus Subang dia, Yoris, jual setelah kasus, kata pengacara Yosef Hidayah, Rohman Hidayat kepada tribunnewsbogor.com. Mobil di TKP yang dijual Yoris adalah yang BMW. Kata Rohman, mobil BMW dijual Yoris pada seorang polisi. Dijual ke polisi. Setelah kasus, kata Rohman. Menurut Rohman, seharusnya mobil itu tak bisa diambil, apalagi dijual begitu saja. Hal tersebut mengingat mobil BMW itu berada di lokasi perkara yang hingga belum selesai proses hukumnya. Itu ada mobil di TKP, sebenarnya gak bisa diambil, dijual sama Yoris. Itu jelas urusannya, kata Rohman Hidayat. Pengacara Yoris, Leni Anggraini mengakui bahwa kliennya memang telah menjual mobil di TKP kasus Subang. Kata Leni, Yoris menjual mobil tersebut karena telah rusak. Ia juga tak memungkiri bahwa pembeli mobil di TKP kasus Subang adalah seorang polisi yang bertugas di Polsek Jalan Cagak. Menurut Leni, mobil BMW yang dijual Yoris tidak termasuk ke dalam barang bukti pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mobil BMW tersebut, Leni menerangkan, memang milik Yoris pribadi. Sedangkan Yaris kuning merupakan milik Amel. Prarekonstruksi kasus Subang atau pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ribuan warga terlihat juga ikuti jalannya prarekonstruksi kasus Subang. Dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi tersebut geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Terlihat dalam adegan ke-70-85, proses bagaimana tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sementara Yosef terlihat dengan tenangnya membopong anak gadisnya Amalia lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Dalam prarekonstruksi tersebut, jenazah korban diganti dengan manekin. Dalam bagasi mobil Alphard tersebut, Amalia ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard. Sementara itu, sebelum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi, terlihat dalam adegan tersebut, AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak tersebut. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang, yang digelar sejak pukul 9 WIB, Kamis, 2 November 2023, tersebut diperagakan satu persatu oleh para tersangka yang diperankan oleh peran pengganti. Prarekonstruksi pertama diperagakan 9 adegan di lokasi pedagang pecel lele depan Masjid Raya Jalan Cagak. Dalam prarekonstruksi di tukang pecel lele tersebut, umumnya lebih ke adegan curhat Yosef kepada Danu. Di lokasi pecel lele, Yosef curhat ke Danu tentang kekesalan dirinya terhadap Tuti Suhartini dan berencana memberikan pelajaran ke Tuti Suhartini. Kemudian dilanjutkan prarekonstruksi ke rumah TKP pembunuhan ibu dan anak di Ciseuti. Prarekonstruksi di TKP atau rumah tempat eksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, dalam adegannya, Yosef datang menggunakan motor metik ke TKP. Kemudian Yosef menunggu Danu di depan pintu TKP, tak lama Danu datang menggunakan motor bebek. Selanjutnya, Yosef masuk ke dalam rumah. Ketika Yosef sudah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dua anak Mimin Mintarsih datang dari arah barat lewat depan rumah, keduanya langsung masuk ke TKP. Prarekonstruksi langsung dilanjutkan di dalam rumah, namun sayang adegan di dalam TKP tak bisa terlihat oleh awak media yang hanya bisa mengambil gambar di luar TKP. Berdasarkan keterangan dari Ahmad Taufan, pengacara Muhammad Ramdhanu kepada awak media mengungkapkan bahwa hingga istirahat zuhur, telah diperankan sekitar 28 adegan.
Dan rencananya adegan akan diperagakan sebanyak 80 adegan, katanya. Berdasarkan keterangan Ahmad Taufan, adegan di dalam sudah pada tahap eksekusi Tuti Suhartini. Adegan di dalam sudah pada tahap eksekusi Tuti Suhartini oleh ketiga tersangka yakni Y dan kedua anak Mimin, katanya. Sosok Mimin dalam prarekonstruksi kasus Subang kemarin, Kamis, 2 November 2023, sempat jadi sorotan. Pasalnya, dalam prarekonstruksi tersebut, sosok Mimin tak beradegan di luar rumah. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut, tak terlihat adanya adegan di luar TKP pembunuhan ibu dan anak yang dilakukan oleh Mimin. Tetapi, berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyatakan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban. Sebanyak 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tak ada yang ditambah atau dilebihkan. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur, selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin. Hingga hari ini, Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi tersebut geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Terlihat dalam adegan ke-70-85, proses bagaimana tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sementara Yosef terlihat dengan tenangnya membopong anak gadisnya Amalia, yang diperankan oleh manekin, lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Dalam bagasi mobil Alphard tersebut, Amalia ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Nama Kanit Jatanras kini tengah jadi sorotan di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sebab Kanit Jatanras ini disebut pernah memerintahkan anggota Banpol untuk memasuki TKP pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Tujuan Banpol itu masuk ke TKP kasus Subang yakni untuk menguras bak kamar mandi. Saat itu Banpol bernama Uci itu meminta bantuan tersangka Muhammad Ramdhanu. Masuknya Danu ke TKP itu, yakni atas ajakan dari Banpol tersebut, kepada Kades Jalan Cagak, Banpol Uci itu mengaku diperintahkan oleh Kanit Jatanras. Rupanya sosok Kanit ini juga pernah disebut oleh Yoris, anak tersangka Yosef. Hal itu disinggung oleh Ahmad Taufan saat masih menjadi pengacara Yoris. Menurutnya pada 19 Agustus itu Yoris diminta ke TKP untuk mengambil mobil Yaris. Menurut Taufan, saat itu di TKP ada Mulyana adik Yosef, kemudian Arif keponakan Yosef yang merupakan polisi serta ada seorang Kanit Polres Subang bernama Taryono. Rupanya beda perlakukan yang dilakukan tersangka kepada korban kasus Subang. Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, diketahui tewas dibunuh secara keji oleh Yosef CS. Aksi kekejaman para tersangka pembunuhan ibu dan anak di Kampung Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat itu tergambar dalam prarekonstruksi yang digelar penyidik Polda Jabar pada Kamis, 2 November 2023. Sebanyak 95 adegan yang diperagakan saat prarekonstruksi dilakukan. Meski hanya satu tersangka yang dihadirkan yakni Muhammad Ramdhanu alias Danu, namun hal itu menggambarkan secara jelas apa saja yang dilakukan Yosef CS di malam terjadinya pembunuhan ibu dan anak. Diketahui, tak hanya Danu yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amel. Namun, suami Tuti yakni Yosef, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Mimin, yang kini menjadi tersangka. Dari 5 tersangka, hanya Danu yang baru mengakui terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Sementara itu, Yosef CS hingga kini masih mengelak terlibat dalam kasus pembunuhan kepada anak dan istrinya tersebut. Polisi pun hanya memeragakan apa yang dilihat oleh Danu di malam saat terjadi pembunuhan. Proses pemindahan jenazah Tuti dan Amel ke mobil Toyota Alphard yang terparkir di halaman rumah korban turut diperlihatkan.
Dalam adegan ke-70-85, jasad Tuti dikeluarkan dari kamar mandi oleh tersangka Danu dan kedua anak Mimin. Mereka menyeret jasad Tuti Suhartini yang digantikan oleh manekin. Sementara Yosep terlihat menggendong mayat putrinya, Amel yang sudah tewas melalui pintu depan rumah. Kemudian, jasad Amel ditumpuk di atas tubuh ibunya, Tuti yang sudah berada di dalam mobil lebih dulu. Mulai terkuak sosok pengemudi mobil Alphard yang membawa jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Diduga pengemudi mobil Alphard tersebut bukan sosok yang mahir dalam berkendara. Bahkan, ia sempat dimarahi oleh seorang sopir angkot saat memarkirkan mobil tersebut. Saat prarekonstruksi, mobil Alphard berwarna hitam telah kembali dibawa polisi ke TKP kasus Subang, Kamis, 2 November 2023. Mobil itu sempat diamankan di kantor polisi selama lebih dari 2 tahun. Mobil itu tampak terlihat berdebu saat dihadirkan di TKP kasus Subang. Mobil Alphard hitam itu menjadi saksi bisu di balik tewasnya Tuti dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 lalu. Sebab, saat itu jasad ibu dan anak tersebut disimpan oleh para pelaku di dalam bagai belakang mobil Alphard. Rupanya, mobil Alphard itu sempat dikendarai oleh salah satu tersangka kasus Subang di hari saat korban Tuti dan Amel dibunuh. Berdasarkan prarekonstruksi yang dilakukan, sosok pengemudi Alphard diketahui merupakan anak kandung Mimin yakni Abi yang kini statusnya sudah menjadi tersangka. Abi merupakan sosok yang memarkirkan mobil berwarna hitam itu dalam posisi satu ban naik ke atas keramik teras rumah. Hingga kini, belum diketahui secara pasti apakah sosok itu sama seperti sosok yang pernah dimarahi sopir angkot di hari Tuti dan Amel tewas. Sosok istri muda Yosep, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur, selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tepatnya di Jalan Cagak Subang sudah digelar sejak pukul 9 WIB, Kamis, 2 November 2023. Hadir dalam prarekonstruksi kedua ini tersangka Muhammad Ramdhanu atau Danu. Sementara itu, 4 tersangka lain diperankan oleh pemeran pengganti. Setelah sempat istirahat makan siang, prarekonstruksi kembali dilanjutkan dengan memperagakan pembunuhan pada Amalia Mustika Ratu. Dalam adegan kali ini, terlihat Yosep menggendong jenazah Amalia Mustika Ratu. Yosep Hidayah, ayah kandung Amalia Mustika Ratu membopong jenazah anaknya itu melalui pintu depan sebelum memutari mobil Alphard dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Adegan saat Yosep Hidayah, yang digantikan oleh polisi membopong Amalia itu langsung disambut teriakan histeris warga. Warga banyak yang tak beranjak saat menyaksikan adegan itu meski saat itu hujan mengguyur. Sebelum memperagakan pembunuhan pada Amalia,
Polisi juga melakukan prarekonstruksi pembunuhan pada Tuti. Diam-diam Yoris Raja Amarullah, anak Tuti Suhartini dan Yosef Hidayah, menjual mobil yang ada di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Yoris menjual mobil yang ada di TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang kepada seorang polisi. Perlu diingatkan kembali, jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan dalam bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Mobil itu terparkir di rumah Tuti, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Saat kejadian bukan hanya ada mobil Alphard. Ada juga mobil Toyota Yaris warna kuning milik Amel. Selain itu terparkir pula mobil BMW di TKP kasus Subang. Mobil di TKP kasus Subang dia, Yoris, jual setelah kasus, kata pengacara Yosef Hidayah, Rohman Hidayat kepada tribunnewsbogor.com. Mobil di TKP yang dijual Yoris adalah yang BMW. Kata Rohman, mobil BMW dijual Yoris pada seorang polisi. Dijual ke polisi. Setelah kasus, kata Rohman. Menurut Rohman, seharusnya mobil itu tak bisa diambil, apalagi dijual begitu saja. Hal tersebut mengingat mobil BMW itu berada di lokasi perkara yang hingga belum selesai proses hukumnya. Itu ada mobil di TKP, sebenarnya gak bisa diambil, dijual sama Yoris. Itu jelas urusannya, kata Rohman Hidayat. Pengacara Yoris, Leni Anggraini mengakui bahwa kliennya memang telah menjual mobil di TKP kasus Subang. Kata Leni, Yoris menjual mobil tersebut karena telah rusak. Ia juga tak memungkiri bahwa pembeli mobil di TKP kasus Subang adalah seorang polisi yang bertugas di Polsek Jalan Cagak. Menurut Leni, mobil BMW yang dijual Yoris tidak termasuk ke dalam barang bukti pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mobil BMW tersebut, Leni menerangkan, memang milik Yoris pribadi. Sedangkan Yaris kuning merupakan milik Amel. Prarekonstruksi kasus Subang atau pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ribuan warga terlihat juga ikuti jalannya prarekonstruksi kasus Subang. Dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi tersebut geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Terlihat dalam adegan ke-70-85, proses bagaimana tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sementara Yosef terlihat dengan tenangnya membopong anak gadisnya Amalia lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Dalam prarekonstruksi tersebut, jenazah korban diganti dengan manekin. Dalam bagasi mobil Alphard tersebut, Amalia ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard. Sementara itu, sebelum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi, terlihat dalam adegan tersebut, AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak tersebut. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang, yang digelar sejak pukul 9 WIB, Kamis, 2 November 2023, tersebut diperagakan satu persatu oleh para tersangka yang diperankan oleh peran pengganti. Prarekonstruksi pertama diperagakan 9 adegan di lokasi pedagang pecel lele depan Masjid Raya Jalan Cagak. Dalam prarekonstruksi di tukang pecel lele tersebut, umumnya lebih ke adegan curhat Yosef kepada Danu. Di lokasi pecel lele, Yosef curhat ke Danu tentang kekesalan dirinya terhadap Tuti Suhartini dan berencana memberikan pelajaran ke Tuti Suhartini.
Kemudian dilanjutkan prarekonstruksi ke rumah TKP pembunuhan ibu dan anak di Ciseuti. Prarekonstruksi di TKP atau rumah tempat eksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, dalam adegannya, Yosep datang menggunakan motor metik ke TKP. Kemudian Yosep menunggu Danu di depan pintu TKP, tak lama Danu datang menggunakan motor bebek. Selanjutnya, Yosep masuk ke dalam rumah. Ketika Yosep sudah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dua anak Mimin Mintarsih datang dari arah barat lewat depan rumah, keduanya langsung masuk ke TKP. Prarekonstruksi langsung dilanjutkan di dalam rumah, namun sayang adegan di dalam TKP tak bisa terlihat oleh awak media yang hanya bisa mengambil gambar di luar TKP. Berdasarkan keterangan dari Ahmad Taufan, pengacara Muhammad Ramdhanu kepada awak media mengungkapkan bahwa hingga istirahat zuhur, telah diperankan sekitar 28 adegan. Dan rencananya adegan akan diperagakan sebanyak 80 adegan, katanya. Berdasarkan keterangan Ahmad Taufan, adegan di dalam sudah pada tahap eksekusi Tuti Suhartini. Adegan di dalam sudah pada tahap eksekusi Tuti Suhartini oleh ketiga tersangka yakni Y dan kedua anak Mimin, katanya. Sosok Mimin dalam prarekonstruksi kasus Subang kemarin, Kamis, 2 November 2023, sempat jadi sorotan. Pasalnya, dalam prarekonstruksi tersebut, sosok Mimin tak beradegan di luar rumah. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut, tak terlihat adanya adegan di luar TKP pembunuhan ibu dan anak yang dilakukan oleh Mimin. Tetapi, berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyatakan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban. Sebanyak 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tak ada yang ditambah atau dilebihkan. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur, selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin. Hingga hari ini, Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi tersebut geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Terlihat dalam adegan ke-70-85, proses bagaimana tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sementara Yosef terlihat dengan tenangnya membopong anak gadisnya Amalia, yang diperankan oleh manekin, lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Dalam bagasi mobil Alphard tersebut, Amalia ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Nama Kanit Jatanras kini tengah jadi sorotan di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sebab Kanit Jatanras ini disebut pernah memerintahkan anggota Banpol untuk memasuki TKP pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Tujuan Banpol itu masuk ke TKP kasus Subang yakni untuk menguras bak kamar mandi. Saat itu Banpol bernama Uci itu meminta bantuan tersangka Muhammad Ramdhanu. Masuknya Danu ke TKP itu, yakni atas ajakan dari Banpol tersebut, kepada Kades Jalan Cagak, Banpol Uci itu mengaku diperintahkan oleh Kanit Jatanras. Rupanya sosok Kanit ini juga pernah disebut oleh Yoris, anak tersangka Yosef. Hal itu disinggung oleh Ahmad Taufan saat masih menjadi pengacara Yoris. Menurutnya pada 19 Agustus itu Yoris diminta ke TKP untuk mengambil mobil Yaris. Menurut Taufan, saat itu di TKP ada Mulyana adik Yosef, kemudian Arif keponakan Yosef yang merupakan polisi serta ada seorang Kanit Polres Subang bernama Taryono. Rupanya beda perlakukan yang dilakukan tersangka kepada korban kasus Subang. Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, diketahui tewas dibunuh secara keji oleh Yosef CS. Aksi kekejaman para tersangka pembunuhan ibu dan anak di Kampung Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak,
Kabupaten Subang, Jawa Barat itu tergambar dalam prarekonstruksi yang digelar penyidik Polda Jabar pada Kamis, 2 November 2023. Sebanyak 95 adegan yang diperagakan saat prarekonstruksi dilakukan. Meski hanya satu tersangka yang dihadirkan yakni Muhammad Ramdhanu alias Danu, namun hal itu menggambarkan secara jelas apa saja yang dilakukan Yosef CS di malam terjadinya pembunuhan ibu dan anak. Diketahui, tak hanya Danu yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amel. Namun, suami Tuti yakni Yosef, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Minin, yang kini menjadi tersangka. Dari 5 tersangka, hanya Danu yang baru mengakui terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Sementara itu, Yosef CS hingga kini masih mengelak terlibat dalam kasus pembunuhan kepada anak dan istrinya tersebut. Polisi pun hanya memeragakan apa yang dilihat oleh Danu di malam saat terjadi pembunuhan. Proses pemindahan jenazah Tuti dan Amel ke mobil Toyota Alphard yang terparkir di halaman rumah korban turut diperlihatkan. Dalam adegan ke-70-85, jasad Tuti dikeluarkan dari kamar mandi oleh tersangka Danu dan kedua anak Mimin. Mereka menyeret jasad Tuti Suhartini yang digantikan oleh manekin. Sementara Yosef terlihat menggendong mayat putrinya, Amel yang sudah tewas melalui pintu depan rumah. Kemudian, jasad Amel ditumpuk di atas tubuh ibunya, Tuti yang sudah berada di dalam mobil lebih dulu. Mulai terkuak sosok pengemudi mobil Alphard yang membawa jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Diduga pengemudi mobil Alphard tersebut bukan sosok yang mahir dalam berkendara. Bahkan, ia sempat dimarahi oleh seorang sopir angkot saat memarkirkan mobil tersebut. Saat prarekonstruksi, mobil Alphard berwarna hitam telah kembali dibawa polisi ke TKP kasus Subang, Kamis, 2 November 2023. Mobil itu sempat diamankan di kantor polisi selama lebih dari 2 tahun. Mobil itu tampak terlihat berdebu saat dihadirkan di TKP kasus Subang. Mobil Alphard hitam itu menjadi saksi bisu di balik tewasnya Tuti dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 lalu. Sebab, saat itu jasad ibu dan anak tersebut disimpan oleh para pelaku di dalam bagai belakang mobil Alphard. Rupanya, mobil Alphard itu sempat dikendarai oleh salah satu tersangka kasus Subang di hari saat korban Tuti dan Amel dibunuh. Berdasarkan prarekonstruksi yang dilakukan, sosok pengemudi Alphard diketahui merupakan anak kandung Mimin yakni Abi yang kini statusnya sudah menjadi tersangka. Abi merupakan sosok yang memarkirkan mobil berwarna hitam itu dalam posisi satu ban naik ke atas keramik teras rumah. Hingga kini, belum diketahui secara pasti apakah sosok itu sama seperti sosok yang pernah dimarahi sopir angkot di hari Tuti dan Amel tewas. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosef dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur, selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tepatnya di Jalan Cagak Subang sudah digelar sejak pukul 9 WIB,
Kamis, 2 November 2023. Hadir dalam prarekonstruksi kedua ini tersangka Muhammad Ramdhanu atau Danu. Sementara itu, 4 tersangka lain diperankan oleh pemeran pengganti. Setelah sempat istirahat makan siang, prarekonstruksi kembali dilanjutkan dengan memperagakan pembunuhan pada Amalia Mustika Ratu. Dalam adegan kali ini, terlihat Yosep menggendong jenazah Amalia Mustika Ratu. Yosep Hidayah, ayah kandung Amalia Mustika Ratu, membopong jenazah anaknya itu melalui pintu depan sebelum memutari mobil Alphard dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Adegan saat Yosep Hidayah, yang digantikan oleh polisi, membopong Amalia itu langsung disambut teriakan histeris warga. Warga banyak yang tak beranjak saat menyaksikan adegan itu meski saat itu hujan mengguyur. Sebelum memperagakan pembunuhan pada Amalia, polisi juga melakukan prarekonstruksi pembunuhan pada Tuti. Diam-diam Yoris Raja Amarullah, anak Tuti Suhartini dan Yosef Hidayah, menjual mobil yang ada di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Yoris menjual mobil yang ada di TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang kepada seorang polisi. Perlu diingatkan kembali, jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan dalam bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Mobil itu terparkir di rumah Tuti, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Saat kejadian bukan hanya ada mobil Alphard. Ada juga mobil Toyota Yaris warna kuning milik Amel. Selain itu terparkir pula mobil BMW di TKP kasus Subang. Mobil di TKP kasus Subang dia, Yoris, jual setelah kasus, kata pengacara Yosef Hidayah, Rohman Hidayat kepada tribunnewsbogor.com. Mobil di TKP yang dijual Yoris adalah yang BMW. Kata Rohman, mobil BMW dijual Yoris pada seorang polisi. Dijual ke polisi. Setelah kasus, kata Rohman. Menurut Rohman, seharusnya mobil itu tak bisa diambil, apalagi dijual begitu saja. Hal tersebut mengingat mobil BMW itu berada di lokasi perkara yang hingga belum selesai proses hukumnya. Itu ada mobil di TKP, sebenarnya gak bisa diambil, dijual sama Yoris. Itu jelas urusannya, kata Rohman Hidayat. Pengacara Yoris, Leni Anggraini mengakui bahwa kliennya memang telah menjual mobil di TKP kasus Subang. Kata Leni, Yoris menjual mobil tersebut karena telah rusak. Ia juga tak memungkiri bahwa pembeli mobil di TKP kasus Subang adalah seorang polisi yang bertugas di Polsek Jalan Cagak. Menurut Leni, mobil BMW yang dijual Yoris tidak termasuk ke dalam barang bukti pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mobil BMW tersebut, Leni menerangkan, memang milik Yoris pribadi. Sedangkan Yaris kuning merupakan milik Amel. Prarekonstruksi kasus Subang atau pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ribuan warga terlihat juga ikuti jalannya prarekonstruksi kasus Subang. Dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi tersebut geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Terlihat dalam adegan ke-70-85, proses bagaimana tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sementara Yosep terlihat dengan tenangnya membopong anak gadisnya Amalia lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Dalam prarekonstruksi tersebut, jenazah korban diganti dengan manekin. Dalam bagasi mobil Alphard tersebut, Amalia ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard. Sementara itu, sebelum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi, terlihat dalam adegan tersebut, AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu.
Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak tersebut. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, yang digelar sejak pukul 9 WIB, Kamis, 2 November 2023, tersebut diperagakan satu persatu oleh para tersangka yang diperankan oleh peran pengganti. Prarekonstruksi pertama diperagakan 9 adegan di lokasi pedagang pecel lele depan Masjid Raya Jalan Cagak. Dalam prarekonstruksi di tukang pecel lele tersebut, umumnya lebih ke adegan curhat Yosep kepada Danu. Di lokasi pecel lele, Yosep curhat ke Danu tentang kekesalan dirinya terhadap Tuti Suhartini dan berencana memberikan pelajaran ke Tuti Suhartini. Kemudian dilanjutkan prarekonstruksi ke rumah TKP pembunuhan ibu dan anak di Ciseuti. Prarekonstruksi di TKP atau rumah tempat eksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, dalam adegannya, Yosep datang menggunakan motor metik ke TKP. Kemudian Yosep menunggu Danu di depan pintu TKP, tak lama Danu datang menggunakan motor bebek. Selanjutnya, Yosep masuk ke dalam rumah. Ketika Yosep sudah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dua anak Mimin Mintarsih datang dari arah barat lewat depan rumah, keduanya langsung masuk ke TKP. Prarekonstruksi langsung dilanjutkan di dalam rumah, namun sayang adegan di dalam TKP tak bisa terlihat oleh awak media yang hanya bisa mengambil gambar di luar TKP. Berdasarkan keterangan dari Ahmad Taufan, pengacara Muhammad Ramdhanu kepada awak media mengungkapkan bahwa hingga istirahat zuhur, telah diperankan sekitar 28 adegan. Dan rencananya adegan akan diperagakan sebanyak 80 adegan, katanya. Berdasarkan keterangan Ahmad Taufan, adegan di dalam sudah pada tahap eksekusi Tuti Suhartini. Adegan di dalam sudah pada tahap eksekusi Tuti Suhartini oleh ketiga tersangka yakni Y dan kedua anak Mimin, katanya. Sosok Mimin dalam prarekonstruksi kasus Subang kemarin, Kamis, 2 November 2023, sempat jadi sorotan. Pasalnya, dalam prarekonstruksi tersebut, sosok Mimin tak beradegan di luar rumah. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut, tak terlihat adanya adegan di luar TKP pembunuhan ibu dan anak yang dilakukan oleh Mimin. Tetapi, berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyatakan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban. Sebanyak 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tak ada yang ditambah atau dilebihkan. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosef dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosef di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin. Hingga hari ini, Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi tersebut geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Terlihat dalam adegan ke-70-85, proses bagaimana tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sementara Yosef terlihat dengan tenangnya membopong anak gadisnya Amalia, yang diperankan oleh manekin, lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Dalam bagasi mobil Alphard tersebut, Amalia ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka. Nama Kanit Jatanras kini tengah jadi sorotan di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sebab Kanit Jatanras ini disebut pernah memerintahkan anggota Banpol untuk memasuki TKP pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Tujuan Banpol itu masuk ke TKP kasus Subang yakni untuk menguras bak kamar mandi. Saat itu Banpol bernama Uci itu meminta bantuan tersangka Muhammad Ramdhanu. Masuknya Danu ke TKP itu, yakni atas ajakan dari Banpol tersebut, kepada Kades Jalan Cagak, Banpol Uci itu mengaku diperintahkan oleh Kanit Jatanras. Rupanya sosok Kanit ini juga pernah disebut oleh Yoris, anak tersangka Yosef. Hal itu disinggung oleh Ahmad Taufan saat masih menjadi pengacara Yoris. Menurutnya pada 19 Agustus itu Yoris diminta ke TKP untuk mengambil mobil Yaris. Menurut Taufan, saat itu di TKP ada Mulyana adik Yosef, kemudian Arif keponakan Yosef yang merupakan polisi serta ada seorang Kanit Polres Subang bernama Taryono.
Rupanya beda perlakukan yang dilakukan tersangka kepada korban kasus Subang. Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, diketahui tewas dibunuh secara keji oleh Yosef CS. Aksi kekejaman para tersangka pembunuhan ibu dan anak di Kampung Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat itu tergambar dalam prarekonstruksi yang digelar penyidik Polda Jabar pada Kamis, 2 November 2023. Sebanyak 95 adegan yang diperagakan saat prarekonstruksi dilakukan. Meski hanya satu tersangka yang dihadirkan yakni Muhammad Ramdhanu alias Danu, namun hal itu menggambarkan secara jelas apa saja yang dilakukan Yosef CS di malam terjadinya pembunuhan ibu dan anak. Diketahui, tak hanya Danu yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amel. Namun, suami Tuti yakni Yosef, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Minin, yang kini menjadi tersangka. Dari 5 tersangka, hanya Danu yang baru mengakui terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Sementara itu, Yosef CS hingga kini masih mengelak terlibat dalam kasus pembunuhan kepada anak dan istrinya tersebut. Polisi pun hanya memeragakan apa yang dilihat oleh Danu di malam saat terjadi pembunuhan. Proses pemindahan jenazah Tuti dan Amel ke mobil Toyota Alphard yang terparkir di halaman rumah korban turut diperlihatkan. Dalam adegan ke-70-85, jasad Tuti dikeluarkan dari kamar mandi oleh tersangka Danu dan kedua anak Mimin. Mereka menyeret jasad Tuti Suhartini yang digantikan oleh manekin. Sementara Yosef terlihat menggendong mayat putrinya, Amel yang sudah tewas melalui pintu depan rumah. Kemudian, jasad Amel ditumpuk di atas tubuh ibunya, Tuti yang sudah berada di dalam mobil lebih dulu. Mulai terkuak sosok pengemudi mobil Alphard yang membawa jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Diduga pengemudi mobil Alphard tersebut bukan sosok yang mahir dalam berkendara. Bahkan, ia sempat dimarahi oleh seorang sopir angkot saat memarkirkan mobil tersebut. Saat prarekonstruksi, mobil Alphard berwarna hitam telah kembali dibawa polisi ke TKP kasus Subang, Kamis, 2 November 2023. Mobil itu sempat diamankan di kantor polisi selama lebih dari 2 tahun. Mobil itu tampak terlihat berdebu saat dihadirkan di TKP kasus Subang. Mobil Alphard hitam itu menjadi saksi bisu di balik tewasnya Tuti dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 lalu. Sebab, saat itu jasad ibu dan anak tersebut disimpan oleh para pelaku di dalam bagai belakang mobil Alphard. Rupanya, mobil Alphard itu sempat dikendarai oleh salah satu tersangka kasus Subang di hari saat korban Tuti dan Amel dibunuh. Berdasarkan prarekonstruksi yang dilakukan, sosok pengemudi Alphard diketahui merupakan anak kandung Mimin yakni Abi yang kini statusnya sudah menjadi tersangka. Abi merupakan sosok yang memarkirkan mobil berwarna hitam itu dalam posisi satu ban naik ke atas keramik teras rumah. Hingga kini, belum diketahui secara pasti apakah sosok itu sama seperti sosok yang pernah dimarahi sopir angkot di hari Tuti dan Amel tewas. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023. Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosef itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya.
Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tepatnya di Jalan Cagak Subang sudah digelar sejak pukul 9 WIB, Kamis, 2 November 2023. Hadir dalam prarekonstruksi kedua ini tersangka Muhammad Ramdhanu atau Danu. Sementara itu, 4 tersangka lain diperankan oleh pemeran pengganti. Setelah sempat istirahat makan siang, prarekonstruksi kembali dilanjutkan dengan memperagakan pembunuhan pada Amalia Mustika Ratu. Dalam adegan kali ini, terlihat Yosep menggendong jenazah Amalia Mustika Ratu. Yosep Hidayah, ayah kandung Amalia Mustika Ratu, membopong jenazah anaknya itu melalui pintu depan sebelum memutari mobil Alphard dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Adegan saat Yosep Hidayah, yang digantikan oleh polisi membopong Amalia itu langsung disambut teriakan histeris warga. Warga banyak yang tak beranjak saat menyaksikan adegan itu meski saat itu hujan mengguyur. Sebelum memperagakan pembunuhan pada Amalia, polisi juga melakukan prarekonstruksi pembunuhan pada Tuti. Diam-diam Yoris Raja Amarullah, anak Tuti Suhartini dan Yosef Hidayah, menjual mobil yang ada di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Yoris menjual mobil yang ada di TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang kepada seorang polisi. Perlu diingatkan kembali, jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan dalam bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Mobil itu terparkir di rumah Tuti, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Saat kejadian bukan hanya ada mobil Alphard. Ada juga mobil Toyota Yaris warna kuning milik Amel. Selain itu terparkir pula mobil BMW di TKP kasus Subang. Mobil di TKP kasus Subang dia, Yoris, jual setelah kasus, kata pengacara Yosef Hidayah, Rohman Hidayat kepada tribunnewsbogor.com. Mobil di TKP yang dijual Yoris adalah yang BMW. Kata Rohman, mobil BMW dijual Yoris pada seorang polisi. Dijual ke polisi. Setelah kasus, kata Rohman. Menurut Rohman, seharusnya mobil itu tak bisa diambil, apalagi dijual begitu saja. Hal tersebut mengingat mobil BMW itu berada di lokasi perkara yang hingga belum selesai proses hukumnya. Itu ada mobil di TKP, sebenarnya gak bisa diambil, dijual sama Yoris. Itu jelas urusannya, kata Rohman Hidayat. Pengacara Yoris, Leni Anggraini mengakui bahwa kliennya memang telah menjual mobil di TKP kasus Subang. Kata Leni, Yoris menjual mobil tersebut karena telah rusak. Ia juga tak memungkiri bahwa pembeli mobil di TKP kasus Subang adalah seorang polisi yang bertugas di Polsek Jalan Cagak. Menurut Leni, mobil BMW yang dijual Yoris tidak termasuk ke dalam barang bukti pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mobil BMW tersebut, Leni menerangkan, memang milik Yoris pribadi. Sedangkan Yaris kuning merupakan milik Amel. Prarekonstruksi kasus Subang atau pembunuhan ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Ribuan warga terlihat juga ikuti jalannya prarekonstruksi kasus Subang.
Dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi tersebut geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Terlihat dalam adegan ke-70-85, proses bagaimana tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sementara Yosep terlihat dengan tenangnya membopong anak gadisnya Amalia lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Dalam prarekonstruksi tersebut, jenazah korban diganti dengan manekin. Dalam bagasi mobil Alphard tersebut, Amalia ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard. Sementara itu, sebelum jasad keduanya dimasukkan ke bagasi, terlihat dalam adegan tersebut, AA memarkirkan mobil Alphard terlebih dahulu. Mobil tersebut kemudian diparkirkan oleh AA hingga mengarah ke jalan, kemudian para tersangka memasukkan kedua jenazah ibu dan anak tersebut. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak Subang, yang digelar sejak pukul 9 WIB, Kamis, 2 November 2023, tersebut diperagakan satu persatu oleh para tersangka yang diperankan oleh peran pengganti. Prarekonstruksi pertama diperagakan 9 adegan di lokasi pedagang pecel lele depan Masjid Raya Jalan Cagak. Dalam prarekonstruksi di tukang pecel lele tersebut, umumnya lebih ke adegan curhat Yosep kepada Danu. Di lokasi pecel lele, Yosep curhat ke Danu tentang kekesalan dirinya terhadap Tuti Suhartini dan berencana memberikan pelajaran ke Tuti Suhartini. Kemudian dilanjutkan prarekonstruksi ke rumah TKP pembunuhan ibu dan anak di Ciseuti. Prarekonstruksi di TKP atau rumah tempat eksekusi Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, dalam adegannya, Yosep datang menggunakan motor metik ke TKP. Kemudian Yosep menunggu Danu di depan pintu TKP, tak lama Danu datang menggunakan motor bebek. Selanjutnya, Yosep masuk ke dalam rumah. Ketika Yosep sudah masuk ke dalam rumah, tiba-tiba dua anak Mimin Mintarsih datang dari arah barat lewat depan rumah, keduanya langsung masuk ke TKP. Prarekonstruksi langsung dilanjutkan di dalam rumah, namun sayang adegan di dalam TKP tak bisa terlihat oleh awak media yang hanya bisa mengambil gambar di luar TKP. Berdasarkan keterangan dari Ahmad Taufan, pengacara Muhammad Ramdhanu kepada awak media mengungkapkan bahwa hingga istirahat zuhur, telah diperankan sekitar 28 adegan. Dan rencananya adegan akan diperagakan sebanyak 80 adegan, katanya. Berdasarkan keterangan Ahmad Taufan, adegan di dalam sudah pada tahap eksekusi Tuti Suhartini. Adegan di dalam sudah pada tahap eksekusi Tuti Suhartini oleh ketiga tersangka yakni Y dan kedua anak Mimin, katanya. Sosok Mimin dalam prarekonstruksi kasus Subang kemarin, Kamis, 2 November 2023, sempat jadi sorotan. Pasalnya, dalam prarekonstruksi tersebut, sosok Mimin tak beradegan di luar rumah. Dalam 95 adegan prarekonstruksi tersebut, tak terlihat adanya adegan di luar TKP pembunuhan ibu dan anak yang dilakukan oleh Mimin. Tetapi, berdasarkan keterangan Kepala Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyatakan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP saat eksekusi kedua korban. Sebanyak 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi ini semuanya berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tak ada yang ditambah atau dilebihkan. Surawan menegaskan, kedatangan keempat tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali oleh Yosep dan Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur. Selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin. Hingga hari ini, Surawan menegaskan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya dan menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Dalam adegan demi adegan yang diperagakan hampir 95 adegan, membuat warga yang menyaksikan prarekonstruksi tersebut geram terhadap aksi para pelaku yang diperankan oleh peran pengganti. Terlihat dalam adegan ke-70-85, proses bagaimana tersangka Danu dan kedua anak Mimin menggotong jasad Tuti Suhartini yang diperankan oleh manekin dari kamar mandi menuju bagasi mobil Alphard. Sementara Yosep terlihat dengan tenangnya membopong anak gadisnya Amalia, yang diperankan oleh manekin, lewat pintu depan untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Dalam bagasi mobil Alphard tersebut, Amalia ditumpangkan di atas jasad ibunya yang terlebih dahulu dimasukkan ke dalam mobil Alphard terlebih dahulu oleh ketiga tersangka.
Nama Kanit Jatanras kini tengah jadi sorotan di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sebab Kanit Jatanras ini disebut pernah memerintahkan anggota Banpol untuk memasuki TKP pembunuhan di Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Subang. Tujuan Banpol itu masuk ke TKP kasus Subang yakni untuk menguras bak kamar mandi. Saat itu Banpol bernama Uci itu meminta bantuan tersangka Muhammad Ramdhanu. Masuknya Danu ke TKP itu, yakni atas ajakan dari Banpol tersebut, kepada Kades Jalan Cagak, Banpol Uci itu mengaku diperintahkan oleh Kanit Jatanras. Rupanya sosok Kanit ini juga pernah disebut oleh Yoris, anak tersangka Yosef. Hal itu disinggung oleh Ahmad Taufan saat masih menjadi pengacara Yoris. Menurutnya pada 19 Agustus itu Yoris diminta ke TKP untuk mengambil mobil Yaris. Menurut Taufan, saat itu di TKP ada Mulyana adik Yosef. Kemudian Arif keponakan Yosef yang merupakan polisi serta ada seorang kanit Polres Subang bernama Taryono. Rupanya beda perlakukan yang dilakukan tersangka kepada korban kasus Subang. Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, diketahui tewas dibunuh secara keji oleh Yosef CS. Aksi kekejaman para tersangka pembunuhan ibu dan anak di Kampung Ciseuti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat itu tergambar dalam prarekonstruksi yang digelar penyidik Polda Jabar pada Kamis, 2 November 2023. Sebanyak 95 adegan yang diperagakan saat prarekonstruksi dilakukan. Meski hanya satu tersangka yang dihadirkan yakni Muhammad Ramdhanu alias Danu, namun hal itu menggambarkan secara jelas apa saja yang dilakukan Yosef CS di malam terjadinya pembunuhan ibu dan anak. Diketahui, tak hanya Danu yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Tuti dan Amel. Namun, suami Tuti yakni Yosef, Mimin, istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi, anak Minin, yang kini menjadi tersangka. Dari 5 tersangka, hanya Danu yang baru mengakui terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amel. Sementara itu, Yosef CS hingga kini masih mengelak terlibat dalam kasus pembunuhan kepada anak dan istrinya tersebut. Polisi pun hanya memeragakan apa yang dilihat oleh Danu di malam saat terjadi pembunuhan. Proses pemindahan jenazah Tuti dan Amel ke mobil Toyota Alphard yang terparkir di halaman rumah korban turut diperlihatkan. Dalam adegan ke-70-85, jasad Tuti dikeluarkan dari kamar mandi oleh tersangka Danu dan kedua anak Mimin. Mereka menyeret jasad Tuti Suhartini yang digantikan oleh manekin. Sementara Yosef terlihat menggendong mayat putrinya, Amel yang sudah tewas melalui pintu depan rumah. Kemudian, jasad Amel ditumpuk di atas tubuh ibunya, Tuti yang sudah berada di dalam mobil lebih dulu. Mulai terkuak sosok pengemudi mobil Alphard yang membawa jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Diduga pengemudi mobil Alphard tersebut bukan sosok yang mahir dalam berkendara. Bahkan, ia sempat dimarahi oleh seorang sopir angkot saat memarkirkan mobil tersebut. Saat prarekonstruksi, mobil Alphard berwarna hitam telah kembali dibawa polisi ke TKP kasus Subang, Kamis, 2 November 2023. Mobil itu sempat diamankan di kantor polisi selama lebih dari 2 tahun. Mobil itu tampak terlihat berdebu saat dihadirkan di TKP kasus Subang. Mobil Alphard hitam itu menjadi saksi bisu di balik tewasnya Tuti dan Amalia Mustika Ratu yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 lalu. Sebab, saat itu jasad ibu dan anak tersebut disimpan oleh para pelaku di dalam bagai belakang mobil Alphard. Rupanya, mobil Alphard itu sempat dikendarai oleh salah satu tersangka kasus Subang di hari saat korban Tuti dan Amel dibunuh. Berdasarkan prarekonstruksi yang dilakukan, sosok pengemudi Alphard diketahui merupakan anak kandung Mimin yakni Abi yang kini statusnya sudah menjadi tersangka. Abi merupakan sosok yang memarkirkan mobil berwarna hitam itu dalam posisi satu ban naik ke atas keramik teras rumah. Hingga kini, belum diketahui secara pasti apakah sosok itu sama seperti sosok yang pernah dimarahi sopir angkot di hari Tuti dan Amel tewas. Sosok istri muda Yosef, Mimin menjadi sorotan saat prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kamis, 2 November 2023.
Pasalnya, warga tidak melihat adegan yang diperankan tersangka Mimin di prarekonstruksi tersebut. Adegan Mimin tidak terlihat di luar TKP hingga 95 adegan diperankan. Kepala Ditreskrim Polda Jabar, Kombes Surawan menegaskan bahwa Mimin ada di dalam rumah TKP ketika eksekusi kedua korban. Tersangka Danu mengetahui istri muda Yosep itu sudah ada di dalam rumah. Ia tidak tahu dan tidak melihat Mimin masuk ke dalam rumah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Maka, hal itulah yang membuat tak terlihatnya adegan Mimin di luar rumah TKP. Danu hanya mengetahui Mimin sudah ada di dalam rumah TKP, tidak tahu datangnya dari mana sehingga tadi tak kita peragakan adegan Mimin di luar, karena Danu tak melihat Mimin saat masuk ke TKP, katanya, saat memberikan keterangan kepada awak media usai prarekonstruksi, Kamis, 2 November 2023, sore. Sebagai informasi, ada 95 adegan yang diperagakan dalam prarekonstruksi kasus Subang ini. Adegan itu berdasarkan pengakuan dan keterangan Danu, tidak ada yang ditambah atau dilebihkan. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan, ucapnya. Lebih lanjut, Surawan mengatakan kedatangan 4 tersangka di TKP mulai pukul 21 WIB diawali Yosep dan Danu. Sementara Mimin datang ke rumah TKP hampir tengah malam. Kedatangan Mimin saat hari kejadian tidak diketahui oleh Danu. Mimin datang sekitar pukul 23 WIB lewat depan rumah tanpa diketahui oleh Danu, katanya. Adapun posisi Mimin saat datang ke rumah TKP ketika kedua korban sudah tidur. Posisi Mimin maupun kedua anaknya datang saat kedua korban sudah tidur, hanya ada Yosep di rumah yang belum tidur, selanjutnya datang kedua anak Mimin, disusul Mimin, imbuhnya. Surawan mengungkapkan bahwa keempat pelaku masih belum mengakui perbuatannya. Mereka menolak keras apa yang diungkapkan oleh Danu. Prarekonstruksi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tepatnya di Jalan Cagak Subang sudah digelar sejak pukul 9 WIB, Kamis, 2 November 2023. Hadir dalam prarekonstruksi kedua ini tersangka Muhammad Ramdhanu atau Danu. Sementara itu, 4 tersangka lain diperankan oleh pemeran pengganti. Setelah sempat istirahat makan siang, prarekonstruksi kembali dilanjutkan dengan memperagakan pembunuhan pada Amalia Mustika Ratu. Dalam adegan kali ini, terlihat Yosep menggendong jenazah Amalia Mustika Ratu. Yosep Hidayah, ayah kandung Amalia Mustika Ratu membopong jenazah anaknya itu melalui pintu depan sebelum memutari mobil Alphard dan memasukkannya ke dalam bagasi mobil. Adegan saat Yosep Hidayah, yang digantikan oleh polisi membopong Amalia itu langsung disambut teriakan histeris warga. Warga banyak yang tak beranjak saat menyaksikan adegan itu meski saat itu hujan mengguyur. Sebelum memperagakan pembunuhan pada Amalia, polisi juga melakukan prarekonstruksi pembunuhan pada Tuti. Diam-diam Yoris Raja Amarullah, anak Tuti Suhartini dan Yosef Hidayah, menjual mobil yang ada di tempat kejadian perkara, TKP, kasus Subang. Yoris menjual mobil yang ada di TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang kepada seorang polisi. Perlu diingatkan kembali, jasad Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan dalam bagasi mobil Alphard hitam pada 18 Agustus 2021. Mobil itu terparkir di rumah Tuti, Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Saat kejadian bukan hanya ada mobil Alphard. Ada juga mobil Toyota Yaris warna kuning milik Amel. Selain itu terparkir pula mobil BMW di TKP kasus Subang. Mobil di TKP kasus Subang dia, Yoris, jual setelah kasus, kata pengacara Yosef Hidayah, Rohman Hidayat kepada tribunnewsbogor.com. Mobil di TKP yang dijual Yoris adalah yang BMW. Kata Rohman, mobil BMW dijual Yoris pada seorang polisi. Dijual ke polisi. Setelah kasus, kata Rohman. Menurut Rohman, seharusnya mobil itu tak bisa diambil, apalagi dijual begitu saja. Hal tersebut mengingat mobil BMW itu berada di lokasi perkara yang hingga belum selesai proses hukumnya.
Itu ada mobil di TKP, sebenarnya gak bisa. Diambil, dijual sama Yoris. Itu jelas urusannya, kata Rohman Hidayat. Pengacara Yoris, Leni Anggraini mengakui bahwa kliennya memang telah menjual mobil di TKP kasus Subang. Kata Leni, Yoris menjual mobil tersebut karena telah rusak. Ia juga tak memungkiri bahwa pembeli mobil di TKP kasus Subang adalah seorang polisi yang bertugas di Polsek Jalan Cagak. Menurut Leni, mobil BMW yang dijual Yoris tidak termasuk ke dalam barang bukti pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Mobil BMW tersebut, Leni menerangkan,